Terima kasih. Semangat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Slamet Supri dari Inti Pesan juga. Terima kasih Pak Kus juga ya. Beliau mengundang saya juga beberapa kali. Saya juga mengisi acara-acara beliau ya. Pagi ini memang saya akan memberikan ataupun membagikan pengalaman saya bagaimana sih meniti prestasi yang tinggi di tempat kerja ya. Tentunya pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun bekerja dan seperti tadi disampaikan memang start saya itu dari bawah. Saya seorang customer service. Jadi dulu mungkin saya juga nggak kebayang dari seorang customer service menjadi seorang CEO di perusahaan TPK. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin ternyata. Segalanya bisa mungkin. Jadi mungkin akan saya share pagi ini based on pengalaman-pengalaman saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan juga salam kenal kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Hujan-hujan ya, kebetulan saya tinggal di daerah Jakarta Timur ya. Tadi ada tetangga juga di sini Widya Karya juga kan sekitar sini ya. Jadi mungkin suatu saat bisa main ke tempat saya. Sekali lagi saya terima kasih. Pagi ini saya akan sharing tentang meniti prestasi dan semangat kerja yang tinggi. Jadi tadi konten yang akan saya bahas adalah kenapa sih ada orang yang sukses dan kenapa juga ada orang yang tidak sukses. Dan energi seperti apa yang harus dimiliki untuk sukses di dalam kerja, serta trik membangun semangat kerja yang tinggi di kantor. Nah, saya akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu mengapa sih ada orang sukses dan orang yang tidak sukses. Nah, next slide. Jadi sukses dalam kerja itu, yaitu adalah mau menjalani dan menghadapi pekerjaan dengan sangat baik. Ya. Karena setiap orang itu pasti ada yang positive thinking maupun ada orang yang negative thinking. Ya. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi untuk melihat view-nya dari mana. Ya, saya ingat banget ketika saya menjadi seorang customer service, banyak orang berpikir bahwa teman-teman saya semua sudah pulang, dia ngomong kayak begini, ngapain sih kok kamu mau-maunya sih bekerja sampai jam sekian, sementara kamu sama saya gajinya sama, semuanya sama. Nah kalau saya mikir tentang negatif, saya pasti pikir, iya ya, yang saya peroleh itu hasilnya sama, kenapa kok saya harus kerja keras, tetapi saya berpikir kepada yang positif, saya balik pikiran saya kepada yang positif. Kalau saya bekerja lebih, ya saya membuat atasan saya nyaman, membuat bos saya tidur nyenyak, maka semua yang ilmu yang saya peroleh itu pasti lebih bagus daripada yang lain. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa gaji yang saya terima dengan mereka sama dan lain-lain pekerjaan ini, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya akan kerja secara all out. Jadi saya selalu positive thinking bahwa di setiap kesulitan, di setiap pekerjaan yang menumpuk, di setiap situasi yang sangat tidak nyaman, disitulah saya banyak belajar. Karena dari situlah saya banyak mendapatkan sesuatu yang positif sebenarnya. Ilmu saya lebih, ya walaupun waktu saya terbuang percuma, bukan terbuang percuma, walaupun waktu saya terbuang lebih daripada teman-teman, tetapi yang saya dapatkan jauh lebih banyak daripada teman-teman saya yang ya standar-standar aja ya. Jadi itu yang akan saya bagikan kepada semua peserta yang ada pada saat ini. Mungkin sedikit saya akan perkenalan dulu ya, saya dulu seorang customer service di bank, terus saya 8 tahun saya diminta menjadi kepala cabang di Adira Finance. Jadi seorang CS tiba-tiba menjadi kepala cabang dengan 8 tahun, itu tentu tidak mudah ya. Jadi level staff tiba-tiba menjadi seorang manajer. Nah, jadi perjalanan saya 8 tahun sebagai seorang customer service, saya menjadi kepala cabang, 3 tahun kemudian saya menjadi area manager di Adira Finance, dan 1 tahun kemudian saya menjadi kepala departemen, kemudian saya menjadi GM di Adira Finance. Setelah itu saya pindah kepada Suzuki Finance menjadi senior GM atau selevel wakil direktur, dan saya di-hire oleh Trakindo, yaitu grup Trakindo dan orang tua grup waktu itu membeli satu perusahaan yang namanya HD Finance dan berubah menjadi Radana Finance
itu salah satu perusahaan TPK, itu saya menjadi CEO. Dan alhamdulillah selama 7 tahun saya berkarir sebagai CEO, beberapa penghargaan saya dapatkan, termasuk The Best CEO-nya semua juga. Terus dari Women of Station saya juga dapat penghargaan dari Kontan dan dari beberapa majalah menjadi The Best CEO Multi Finance. Nah, tentu pengalaman saya selama 30 tahun itu tidak berjalan dengan mulus. Nah, ini yang mungkin tidak terlihat dengan orang-orang ya, kelihatannya wah, ini Bu Evi sukses, tapi kalau tidak tahu bagaimana perjalanan suksesnya itu. Nah, hari inilah yang akan saya share kepada semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kesuksesan itu saya buka dengan awal bagaimana kita selalu berpikir dengan positif. Kalau kita berpikir positif, tentu segala sesuatu kita menjalani dan menghadapi pekerjaan itu dengan baik. Tetapi kalau kita sudah menghadapi dengan negatif, itu kita udah uring-uringan. Salah satu contoh yang terkecil ketika kita menghadapi suatu perubahan, ya, misalnya perubahan sistem, perubahan teknologi, perubahan bisnis proses, atau perubahan apapun. Tapi kalau kita sudah berpikir, aduh, males banget, kenapa sih harus dirubah kayak begini, bukannya seperti kemarin, jauh lebih enak ya. Nah, itu sudah kita berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif, maka kita akan mundur. Ya, jadi satu poin bahwa sukses itu harus di-start dengan selalu berpikir positif. Jadi kembali lagi, kalau kita berpikir positif, kita bisa menjalani pekerjaan dengan baik. Oke, next. Mohon dipindahkan. Ya, lagi, next slide lagi. Pindah lagi. Ya, satu lagi. Oke. Jadi kesuksesan kita lihat menurut Daniel Goleman ya, ini adalah psikolog daripada buku Emotional Intelligence dan Jurnalis. Jadi tidak hanya ditentukan oleh, ada juga IQ, EQ, dan SQ. Tetapi ada konsep yang terbaru yaitu adversity quotient, di mana hal ini adalah bagaimana kecerdasan menghadapi kesulitan ataupun hambatan. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya kalau dulu 3 konsep ini berkembang ya, IQ, EQ, SQ, tapi yang baru itu adalah ditemukan sebenarnya membuat seseorang bisa bertahan dalam berbagai kesulitan hidup dan tantangan yang dialami itu dipengaruhi juga oleh adversity quotient. Jadi artinya kecerdasan di dalam menghadapi kesulitan. Apalagi dengan situasi-situasi yang seperti ini ya. Kita tahu dengan adanya pandemi kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita harus benar-benar mengerjakan segala sesuatu tanpa bisa berinteraksi dengan ketemu dengan orang direct atau mungkin dengan pekerjaan yang tadinya kita nggak paham, itu membuat kita kadang uring-uringan. Nah, jadi inilah salah satu yang terbaru adalah bagaimana menghadapi kesulitan ataupun hambatan. Nah, jadi ini salah satu pengaruh selain daripada IQ, EQ, dan SQ. Oke, next. Nah, kalau menurut Paul Gestalt dalam bukunya, kecerdasan menghadapi kesulitan atau hambatan, kemampuan bertahan dalam berbagai kesulitan hidupan dan tantangan yang dialami. Jadi contoh ya, gimana sih orang dengan IQ yang tinggi banget itu. Jadi hari buruk itu bukan sesuatu kemunduran yang besar. Jadi dia bilang, aduh hari ini buruk, tetapi orang selalu bergeser kepada sesuatu yang positif. Kadang-kadang kan ada rapat yang begitu berkutat di dalam meja, lama-lama kita mikir, ini pasti gagal deh rapat ini, nggak mungkin dah kayak begini, terjadi perdebatan yang sangat besar. Itu kan hal yang biasa sebenarnya ketika kita debat, ketika rapat, kita menyampaikan segala sesuatu, ya. Nah, tetapi itu sudah dipikir sebagai suatu kegagalan, ya. Nah, jadi kalau orang yang punya IQ yang tinggi, itu bukan, itu adalah sesuatu start memulai bagaimana untuk mencapai sesuatu goals, kita harus berdiskusi, kita harus rapat, kita harus mengemukakan pendapat, kita harus menyampaikan segala sesuatu, even itu mungkin belum. Nah, konflik dengan orang yang disayangi adalah kesalahpahaman, bukan hancurnya hubungan. Jadi kalau kita konflik, udah selesai, ini udah hancur hubungan. Nah, bukan seperti itu. Jadi ini view-nya orang yang tipe orang yang bisa sukses menghadapi segala kesulitan itu adalah
melihat segala sesuatu itu tidak sebagai suatu bencana, tidak sebagai suatu masalah. Ya, jadi kecaman atasan bukan hancurnya karir. Anak sekarang saya melihat kalau kita udah marah kayak gini-gini, besok sudah tulis resign. Itu sering sekali. Udah saya nggak cocok dengan atasan. Banyak sekali mereka resign karena nggak cocok dengan atasan. Ya. Nah, ada juga misalnya melihat bahwa kesulitan itu bukan ancaman, kerugian finansial itu bukan suatu kebangkrutan. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu permasalahan itu dilihat dari sisi positifnya. Jadi jangan terus segala sesuatu itu dianggap selesai, dianggap kiamat, udah nggak ada lagi. Ya. Nah, kalau seperti itu kita berpikirnya, nah itu bagaimana kita mau sukses? Karena untuk sukses itu satu, tidak ada sesuatu yang gratis, tidak ada sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Semua harus dengan pengorbanan, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, pengorbanan bagaimana cara kita menyelesaikan segala sesuatu dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi inilah temuan yang terbaru adalah kecerdasan untuk menghadapi suatu masalah, ya, suatu kesulitan. Saya sendiri secara pribadi menganggap kesulitan itu sebagai investasi buat saya. Masalah itu sebagai investasi buat saya. Karena saya lihatnya positif. Di dalam masalah itu pasti ada lesson learned. Di dalam kesulitan itu pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Dari situlah saya menambah ilmu saya bertambah lagi. Jadi setiap saat saya merasa bahwa ilmu saya bertambah bukan hanya dari segala sesuatu yang nyaman, tapi dari sulitan, dari hambatan-hambatan itu yang menambah nilai tambah ketika saya bisa menyelesaikan sesuatu yang sulit. Oke, next. Nah, adversity equation itu merupakan kemampuan untuk menggerakkan tujuan hidup ke depan, mendapatkan banyak mengikut, meningkatkan karir, mendapatkan pangsa pasar, dan memperbaiki hubungan dengan relasi. Ya, jadi kita harus tahu goals kita ke depan ini apa. Sebagai seorang pekerja itu goals kita ke depan apa. Saya akan meniti karir sampai kemana. Ya, banyak orang yang merasa bahwa sudahlah saya cukup segini aja sudah pas bagi saya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas tipe-tipenya seperti apa. Ya. Jadi kembali lagi IQ itu merupakan suatu kemampuan kita untuk menggerakkan tujuan hidup. Ke depan kita mau kayak gimana? Apa yang menjadi konsep, pemikiran, cita-cita kita itu kita sudah harus tahu. Ya. Terus banyak pengikut itu dalam arti pengikut yang positif ya, bukan yang negatif ya. Meningkatkan karir, untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperbaiki hubungan dengan relasi. Jadi kembali lagi bagaimana kita bernetworking, mempunyai jaringan yang banyak, mempunyai teman-teman yang banyak. Nah itu salah satu, kan banyak orang yang nggak suka lah berteman, menyendiri dan lain-lain. Nah itu kalau di IQ itu kan seperti itu. Oke, next. Nah ini contoh orang-orang yang kurang memiliki IQ ya. Jadi kayaknya malas, tidur, makan sambil nonton ya, sambil makan, sambil pegang remote. Ya. Ada backer hidup, matiin lagi ya. Jadi ya tanda kutip itu kurang apa, kalau anak sekarang itu gerak cepat gitu ya, nggak gercep gitu kalau. Nah ini contoh orang-orang yang kurang memiliki IQ itu nggak gercep gitu, malas, loyo, nggak ada energi gitu loh ya. Jadi pikirannya istirahat terus gitu. Oke, next. Nah bagaimana orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi? Nah kita lihat dengan segala keterbatasan. Ya, ini kalau kita lihat orang yang nggak lengkap aja, dia berusaha semaksimal mungkin. Dia punya spirit yang besar, dia punya kemauan yang besar. Walaupun dia merasa bahwa dengan segala keterbatasan, tetapi dia sudah konsepnya bahwa yakin saya bisa, saya yakin dan saya bisa menaklukkan segala sesuatu yang orang lain berpikir saya nggak bisa. Ya, ini adalah salah satu. Kita lihat contoh dengan segala keterbatasan. Ya, kalau dibandingkan dengan orang normal, ya, kenapa dia lebih sukses? Sementara dia normal. Ini dengan keterbatasan kakinya aja kaki palsu, ya. Ada yang nggak punya tangan, ya kita lihat. Nah itu bagaimana mereka benar-benar
mempunyai IQ yang tinggi. Oke, next. Nah, jadi menurut Anda apa sih perbedaan gambar di atas? Kita bisa bayangkan kan, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, ya pantaslah orang ini sukses, pantas orang ini nggak sukses gitu. Kenapa? Itu sudah dilihat dengan kasat mata, kita bisa lihat gitu ya, bahwa sukses itu perlu banget dengan perjuangan, perlu kecerdasan untuk nge-break segala sesuatu yang di dalam otak itu bahwa nggak bisa, sulit, susah, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kesuksesan itu memang ada beberapa tipe orang yang sukses sama enggak. Sebenarnya ada orang yang untuk mencapai sukses itu tentu jalannya itu panjang. Di sini saya lihat dengan ada Paul Gestalt, ini menggolongkan 3 kesuksesan itu menjadi 3. Satu adalah quitters, itu orang yang berhenti. Campers, itu orang yang berkemah. Dan climbers, itu adalah si pendaki. Ya. Jadi kita lihat next ya. Jadi kalau quitters, oke, next slide. Quitters itu mereka yang menolak kesempatan, ya, mengabaikan, menutupi, meninggalkan dorongan inti manusia menjadi sinis, pemurung, dan mati perasaannya, pemarah, frustasi, selalu nyalain orang. Kamu begini, kamu begitu, pusing gitu loh. Jadi akhirnya semua orang di depan mereka tuh salah. Ya. Jadi tipe pendaki yang gampang menyerah ketika sulit. Udah sampai belum nyampe ke atas masih kayak gini, aduh susah, males deh, kita balik arah deh. Kita balik arah deh kalau kayak gitu. Ya. Jadi ada orang yang memang ya sudahlah, saya ini sudah cukup, apalagi yang saya cari gitu. Jadi dia nggak mau tantangan berat, nggak mau takut menghadapi komitmen. Nanti gini, contoh nih, saya sebagai seorang sales pada saat itu saya ditantang nih, kamu bisa nggak membesarkan perusahaan dari tidak ada menjadi ada? Saya tidak punya experience. Ya, tapi kalau pada saat itu saya udah mengalami sendiri, saya ditolak di mana-mana. Experience-nya Bu Evi ini di lembaga pembiayaan otomotif, bukan di elektronik. Saya ingat banget ketika saya masuk di dalam pembiayaan elektronik, itu tidak semua orang bisa menerima. Ibu Evi? Ngehang ya? Iya Bu, suaranya tadi sempat nggak kedengeran. Iya, saya kira wifi di saya, tapi kayaknya pause. Baik Bu, lanjut. Bisa dilanjut, Bu? Halo Ibu Evi, bisa dilanjut Bu? Sepertinya nggak ada, Mbak. Disconnect mungkin ya? Sepertinya nggak ada di daftar. Oh, ada. Oke. Mohon maaf, tadi koneksinya tiba-tiba down ya. Ya, jadi mohon maaf tadi terputus. Pindah slide, Mas. Jadi tipe quitters adalah, jadi dibagi dengan 3 ya. Ada quitters, sukses itu
kesuksesan itu ada 3, satu tipe quitters, campers, dan climbers. Jadi untuk gambaran ya, jadi kita menggambarkan kalau ke pendaki gunung, kalau orang itu tipenya quitters ketika menghadapi segala sesuatu tantangan, tiba-tiba dia aduh banyak tantangan, kita balik aja lah, putar arah. Nah itu tipe-tipe yang quitter. Jadi dia pada saat awal mau maju, tapi begitu belum sampai, masih di tengah jalan, dia sudah berpikir berputar arah. Ya. Nah tipe yang kedua adalah tipe campers. Mohon maaf, pindah slide. Next slide. Next slide. Ya. Nah, tipe campers itu adalah orang yang berkemah. Jadi tipe pendaki yang selalu mencari tempat singgah. Jadi berhenti dulu. Ketika sudah nyaman berkemah, lanjut nggak usah deh, rasanya udah enak di sini. Tapi memang dia jalan pada saat awal. Ketika di tengah, dia merasa bahwa ada kemah, berhenti dulu ya, istirahat. Aduh, nanti aja deh. Ini kayaknya udah nyaman, gak usah ke sana deh. Nah, seperti itu. Jadi dia memang mulai mendaki, tetapi ketika di tengah berkemah menemukan sesuatu yang nyaman, dia tidak bisa melanjutkan lagi, nggak mau gitu loh. Nah jadi dia selalu bicara udah cukup. Jadi senang lah, udah alhamdulillah ya kita udah nyampe ke sini, walaupun tadinya maunya ke 20.000 tapi 10.000 udah kita bersyukur. Selalu berkata ini cukup. Nah ini tipe yang campers. Nah bagaimana tipe yang climbers? Oke, next step. Next slide Mas. Oke, tipe climbers adalah tipe pendaki yang selalu menuntaskan. Dia selalu penasaran, pokoknya saya harus nyampe ke atas. Pasti saya bisa, yakin saya bisa. Ya, jadi selalu mendaki. Dia tidak berpikir hal-hal lain kecuali goalsnya harus nyampe ke sana. Nggak peduli rintangannya, nggak peduli apapun. Yang penting goal saya sampai di sana. Ya, dia berani menghadapi risiko. Ada hujan, ada badai, berbagai macam dia harus nyampe ke sana. Dia mampu bahwa dia bisa nyampe ke sana dan dia selalu menerima tantangan yang diberikan. Nah, jadi ini tipe yang climbers. Tipe climbers itu orang yang selalu dikasih tantangan, diambil kalau dikasih 10, saya harus bisa 12. Kasih 12, saya harus bisa 14. Ya. Dulu saya juga ketika pengalaman saya ketika saya menjadi seorang CS juga sama. Kalau teman saya mengerjakan 10, saya nggak mau 10, saya harus lebih dari 10. Karena itu kalau sama-sama 10 biasa saya menjadi orang yang berbeda dengan yang lain, tapi berbeda yang positif. Nah, seperti itu. Jadi resiko yang dihadapi cukup banyak memang gitu. Dari A sampai Z resikonya berbagai macam. Belum lagi cibiran. Ah, kamu begini, ah kamu ini. Nah, itu tapi saya nggak pernah mendengarkan. Sama dengan kalau climbers juga gitu, hujan, badai dan lain-lain, dia tetap pokoknya goals-nya saya harus nancapkan bendera di atas sana. Ya, jadi kalau kita lihat tipe daripada yang climbers itu merupakan pemimpin yang lebih tinggi daripada campers maupun quitters. Jadi dia memang yang paling di atas. Oke, next. Nah, ini contoh seorang climbers ya. Eric itu adalah atlet ya. Dia petualang, penulis, aktivis, dan pembicara motivasi Amerika. Dia ini penyandang tunanetra, nggak bisa melihat. Tapi dialah yang pertama kali berhasil mencapai puncak Gunung Everest pada tanggal 25 Mei 2001. Untuk prestasi ini, ia merasa terhormat dengan menjadi sampul majalah Time. Ya, kita melihat dia penyandang tunanetra, bisa sampai di atas. Dan itu sudah dilakukan tahun 2001. Ya, 20 tahun yang lalu. Ya, kita lihat dengan keterbatasan, tetapi dia tadi mempunyai suatu kecerdasan, bisa menembus segala sesuatu kekurangan yang dia miliki. Ya. Oke, next. Nick juga sama. Next, ya. Nick juga sama. Nicholas, ya. Ia merupakan warga negara Australia yang lahir tanggal 4 Desember di Melbourne. Dia lahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Siapa sih yang nggak kenal Nick, ya? Dia sudah berkarir sebagai seorang motivator, berhasil mencoba aktivitas seperti manusia sempurna, ya, berenang, bermain musik dan lain-lain. Coba kita lihat dengan terbatas sekali, ya. Tapi dia yang dia dapatkan banyak. Dia bisa menikah juga dengan orang yang sempurna, anak-anak yang sempurna, segala sesuatu dia bisa melakukan seperti maunya orang normal. Ya, nah ini salah satu karena apa? Dia mempunyai satu kecerdasan di dalam menghadapi suatu kesulitan.
kecerdasan di dalam menghadapi suatu keterbatasan. Ya. Jadi, oke, next. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya perbedaannya karakter orang sukses dan orang yang tidak sukses, tentu ini akan berbeda banget. Ya. Nah, kalau orang sukses itu selalu bersyukur apa yang telah diberikan dan tidak segan memuji orang lain. Terima kasih ya, kamu hebat sekali, kamu ini. Itu orang-orang yang sukses itu selalu seperti itu. Dan dia berani mengambil tanggung jawab ketika berbuat kesalahan. Ya. Jadi apakah orang sukses itu nggak pernah salah? Pernah, mungkin bisa juga sering gitu. Karena dari kesalahan sebenarnya dia belajar. Terus yang ketiga, dia senang mendiskusikan ide, hal-hal inovasi, dan bekerja secara nyata. Jadi tidak hanya sekedar bermimpi, cuman punya cita-cita, tapi dia eksekusi, action. Benar-benar dia melakukan segala sesuatu dan berani akan perubahan dan mau benar-benar belajar hal-hal yang baru, yang benar-benar sulit, yang apa dia terobos dengan situasi apapun. Ya, kenapa? Dia benar-benar karena kemauan yang tinggi. Ya, itu orang-orang, karakter orang yang sukses yang seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak sukses tuh dia kurang bersyukur, ya, dan suka mengkritik orang lain tanpa alasan. Ya iyalah pasti begini, iyalah pasti. Kenapa? Negatif thinking tadi kan. Dan dia tidak bertanggung jawab, suka menyalahkan orang lain ketika berbuat salah. Kamu sih tadi, coba kamu nggak melakukan itu, mungkin nggak begini. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua pernah juga melihat case-case ya yang seperti ini di dalam pekerjaan kita, maksudnya di dalam lingkungan pertemanan kita, lingkungan kantor, lingkungan gaul kita, pasti banyak ya. Ada orang-orang bisa membedakan nanti kenapa orang ini begini ya. Kalau kita lihat kenapa sih bos-bos kita, para CEO, para direksi, para ini kayak gimana. Nah, pasti akan bisa dibedakan gitu. Ada orang yang seangkatannya sama tapi kenapa yang satu melesat, yang satu enggak gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah takut perubahan dan takut mengambil risiko. Jadi banyak orang yang sebenarnya ketika muskan takut ya. Ini salah satu contoh dulu saya ini orang Jember di daerah yang sangat kecil. Di situ adalah kota yang mungkin dulu orang nggak terkenal. Setelah ada Jember Fashion Carnaval tuh baru kenal. Nah, di situ ketika saya sebagai seorang kepala cabang ketika saya diminta Evi, kamu ikut tes dulu ya untuk area manager di Jabodetabek. Ikut tes dulu, gitu kan? Karena di situ nanti akan banyak peserta-peserta yang akan ikut ya, rata-rata, dan saya satu-satunya perempuan waktu itu. Begitu saya ikut tes, dikasih tahu untuk apa? Yang pertama adalah kamu akan memegang area yang terburuk se-Indonesia. Ya. Yang kedua, kalau nanti kamu akan menjadi area manager, anak buah kamu itulah senior-senior kamu. Sementara saya baru 3 tahun dari kepala cabang menjadi area manager. Nah, di bawahan saya itu adalah yang dulu ketika saya kepala cabang, dia adalah bos saya. Ya, terus mereka yang senior-senior, rata-rata 7 tahun. Terus di Jakarta, kalau saya berpikir negatif waktu itu, waduh, ngapain juga ya saya di Jakarta? Satu, itu saya nggak punya keluarga di Jakarta. Yang kedua itu pegang area terburuk, rugi terbesar, ya kan. Yang ketiga saya belum pernah hidup di kota besar gitu. Nah itu kalau pikiran seperti itu banyak yang ngapain sih kamu kan sudah jadi kepala cabang, kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya mobil, kamu sudah punya pasar, kamu sudah punya ini segala macam, ngapain sih kamu mesti pindah ke Jakarta? Itu banyak sekali. Tetapi saya berpikir, kalau saya pindah ke Jakarta, yang pertama, yang jelas ilmu saya pasti akan meningkat. Karena apa? Saya mengalami ada di dalam satu area yang terburuk. Ya, kalau track record saya bagus dan sukses, orang pasti melihat track record saya. Oh ya, sejelek-jeleknya, misalnya saya berpikir, keluar titel saya bukan kepala cabang, titel saya menjadi area manager. Nah, yang ketiga, network saya pasti jauh lebih banyak daripada saya di situ. Ya. Nah, berbekal seperti itu, pikiran saya positif, saya berangkat ke Jakarta. Nah, jadi kalau ngomong resiko, orang bilang, apa sih di Jakarta? Banyak copet, banyak banjir, banyak ini, di daerah adem, ayam, dan lain-lain. Itu zaman dulu ya, zaman tahun ketika saya pindah tahun 2000. Ya. Tetapi ternyata apa yang di dalam pikiran saya, bahwa saya memang mengambil suatu resiko bahwa saya
hidup sendiri di Jakarta, tidak kenal siapa-siapa. Saya berada di dalam lingkungan kantor yang waktu itu dengan kondisi yang tanda kutip minus ya, terburuk. Tetapi dari situ saya ternyata bisa melewati masa-masa itu karena apa? Dengan saya bekerja keras ya. Jadi kalau dulu mungkin orang kerja sampai jam 4, jam 5, mungkin saya lebih dari itu saya bekerja. Ya. Jadi itu jangan pernah takut dengan perubahan dan jangan takut untuk mengambil satu resiko. Oke, next. Next slide. Ya. Jadi energi seperti apa sih yang harus dimiliki? Jadi memang kembali lagi orang sukses itu harus mempunyai energi. Bayangkan kalau kita nggak punya energi, ya. Nah, jadi yang pertama kita memang harus kerja cerdas, kerja ikhlas, ya. Mengoptimalkan produktivitas akan mendapat hasil yang maksimal. Tentu gini, kalau kita sebagai bawahan, atasan senang sama kita, semua pekerjaan ditumpuk sama kita. Dikasih semua, dicecil ini, kamu kerjain ini, kamu belum selesai kerjain ini, belum selesai kerjain ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kita harus ikhlas. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa kalau kita dianggap yang positif, dianggap punya nilai lebih sama atasan, pasti mereka akan memberikan sesuatu yang lebih sama kita. Pekerjaan contohnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sukses itu harus mempunyai satu energi dan kita harus kerja cerdas, kerja ikhlas dan mengoptimalkan produktivitas agar kita mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau saya pikir itu saya nggak bisa diem gitu. Karena apa? Saya harus terus, otak saya terus berpikir apa yang harus dilakukan, harus begini. Saya mapping pekerjaan saya harus begini. Nah itu ketika saya menjadi seorang customer service juga sama seperti itu. Jadi saya benar-benar dari pagi sampai malam itu saya benar-benar mengoptimalkan apa yang energi yang saya punya gitu ya. Nah, yang kedua, energi sukses itu adalah harus satu fokus. Ya, kita harus fokus mau tujuannya apa. Next slide, Mas. Jadi tujuan yang ingin dicapai di tempat kerja itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi jangan sampai ketika kita masuk plak ya udahlah. Nah, saya ingat banget ketika saya menjadi seorang customer service dulu. Itu saya dulu pernah mempunyai satu cita-cita besok ya kalau saya bekerja menjadi seorang presiden direktur. Nah, itu sudah saya gambarkan. Saya punya ini, saya harus mempunyai baju seperti pakai blazer, terus ada mobil mewah, terus saya punya ini. Nah, itu saya tergambar dan itu ada di dalam impian saya gitu bahwa saya harus mencapai seperti itu. Nah, karena ketika saya mencapai suatu tingkat yang udah mau kasarnya gini, ketika ada pekerjaan yang membuat saya stres atau apa, saya ingat oh ya goal saya ke sana, goal saya ke sana. Nah, jadi disitulah memotivasi diri saya bahwa fokus pada tujuan. Ketika menghadapi suatu rintangan, kita ingat fokus kita kemana. Jadi kita akan mencapai apa dalam jangka pendek maupun dengan jangka yang panjang. Ya, jadi energi harus selalu dimiliki di tempat manapun ya kalau kita mau sukses. Oke, next. Dan hal lain adalah kita harus konsisten ya, terus melangkah terhadap tujuan dengan target yang ditetapkan. Jadi banyak orang yang mempunyai cita-cita doang, tapi dia tidak mengeksekusi. Terus ketika di tengah jalan, udahlah berubah haluan. Adalah nggak apa-apa, ngapain sih ke sana, ngapain sih begini. Nah, jadi kita harus tetap konsisten, terus melangkah terhadap tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Jadi benar-benar kita harus konsisten ya. Mempunyai energi tapi juga kita konsisten, jangan sampai kita berubah-ubah gitu loh. Karena apa? Kalau kita nggak mempunyai sesuatu yang fix di depan, kita mau melangkahnya itu kan bingung gitu ya. Jadi kita harus konsisten. Oke, next. Jadi yang pertama kita harus ingat terhadap 5M ya, bukan memakai masker, mencuci tangan, bukan. Tapi yang pertama ini saya juga menyampaikan 5M di sini adalah mental ya. Jadi mentalnya harus kuat dan jangan merasa lemah. Jadi harus berpikir positif. Tapi benar, masalah mental itu saya mengalami sendiri ya. Ketika saya menjadi seorang GM dan saya diminta untuk pindah ke elektronik, itu kalau saya dulu di tempat perusahaan yang maksudnya yang sudah di otomotif itu orang udah tahu kan, oh ya Evi. Jadi kalau kita datang kepada partner kita, ke dealer, kemanapun mereka udah tahu. Tapi ketika saya datang kepada
elektronik, perusahaan elektronik, itu bayangkan saya harus nunggu berjam-jam ditemui oleh seorang staf, terus besok lagi saya ulang lagi, itu zaman dulu ya, nggak seperti zaman sekarang yang begitu canggih ya. Nah, saya harus menunggu, ternyata yang datang kepada saya hanya seorang supervisor, terus bagaimana, padahal saya ingin ketemu dengan direksinya, tapi begitu sulitnya. Jadi mereka mungkin karena memang nggak tahu, bukan ininya, jadi bukan. Waktu itu saya bukan di bidang yang di otomotif, tapi saya di bidang elektronik yang mungkin orang baru mengenal gitu. Tetapi memang benar, ketika kalau kita benar-benar tidak mempunyai mental yang kuat, pasti saya mikir, gila ya, masa gue suruh nunggu begini lamanya, padahal kayak gitu, ternyata yang keluar tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi itu nggak boleh kita merasa seperti itu. Jadi mentalnya harus kuat dan jangan merasa lemah, kita harus benar-benar berpikir secara positif. Yang kedua, itu mengenali diri. Jadi kenalin diri kita, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, itu harus diimprove. Ya, saya mengenali diri ketika saya orang yang sulit banget diajak bicara. Saya orang yang pemalu. Saya nggak bisa ngomong di depan umum. Saya nggak bisa yang namanya memimpin. Itu kalau teman-teman saya semuanya tahu bagaimana saya bisa memberikan seminar, atau mungkin saya bisa bicara, atau mungkin saya memimpin rapat, itu semua teman-teman saya heran. Kenapa? Karena saya dulu ketika saya sekolah, itu saya orang yang pendiam. Saya nggak pernah bisa ngomong. Saya nggak pernah bisa komunikasi, atau apalagi menatap orang untuk eye to eye contact begini, itu jauh banget. Ya, tetapi saya kenal ketika saya menjadi seorang CS dan saya ditarget untuk menjadi untuk mencari deposito sesuai dengan jumlah yang ditentukan, itu saya belajar setiap hari bagaimana saya nge-break kekurangan saya. Saya berbicara, saya ngobrol di depan kaca, sambil jalan saya hafalkan, pertama kali saya ketemu orang gemeteran. Nah, itu benar-benar karena saya mengenali bahwa kekurangan saya adalah kurang komunikasi. Saya tidak bisa eye to eye contact. Saya tidak bisa bersosialisasi. Itu kekurangan saya zaman dulu. Saya orang yang tipe pendiam memang. Nah, tapi ketika saya menjadi seorang CS dan itu diharapkan, dituntut saya seperti itu, saya terus belajar. Oh ya, saya harus komunikasi yang baik. Saya harus bisa berinteraksi. Itu saya belajar. Yang ketiga adalah mengasah kemampuan. Jadi ketika kita sudah tahu kekurangan kita di mana, itu terus diasah. Saya sendiri sudah pernah ikut yang namanya training untuk bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berinteraksi. Saya sering banget dan saya paling senang mengikuti training. Karena bagi saya training itu adalah aset, adalah ilmu yang untuk terus mengupgrade diri saya. Ya, jadi saya tahu kekurangan saya di sini, saya ikut terus untuk mengupgrade. Nah, yang keempat adalah mengontrol emosi. Harus bisa menguasai emosi karena bekerja saling membutuhkan dengan rekan kerja dan karyawan yang lain. Nah, itu yang penting sekali karena di dalam komunikasi, di dalam kita bernetworking, di dalam kita berinteraksi dengan yang lain, kita harus memainkan emosi kita. Kadang-kadang kesel, tapi bagaimana kita mengontrol emosi kita. Nah, yang kelima, itu menjadi pendengar yang baik, itu merupakan aspek yang penting ya, agar mendapatkan apresiasi dan dihargai oleh karyawan-karyawan yang lain ya. Jadi banyak kan tipe orang yang pokoknya dengerin gua, pasti benar, lu pasti salah, pokoknya enggak, belum ngomong selesai dipotong. Nah, seperti itu. Nah, itu jangan. Jadi energi sukses itu ada 5M, adalah mental, mengenali diri, mengasah kemampuan, mengontrol emosi, dan menjadilah pendengar yang baik. Oke, next. Next slide. Nah, jadi sukses itu sebelumnya Mas, sukses itu perlu proses dan waktu ya. Kita lihat Ford dulu memulai pada usia 40 ya. Walmart itu juga dimulai pada usia 44 ya. McDonald di usia 53 dan yang paling tua ini di KFC ada di usia 65 tahun ya. Kita lihat bahwa sukses itu perlu banget proses dan waktu ya, tapi juga memerlukan suatu energi yang sangat besar. Coba kita lihat next slide Mas. Kita lihat ya, nih mereka mempunyai energi ya, sabar juga kan, seperti Ferry Unardi ya, memulai Traveloka. Jadi mereka ini anak-anak muda juga sukses karena apa? Energinya luar biasa, idenya luar biasa ya. Mereka juga tidak serta-merta kan, siapa dulu yang nggak tahu yang namanya Gojek, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia. Pada saat mereka datang dari awal nggak ada orang respon
menganggap segala sesuatu yang ini. Tetapi kembali lagi, dia sabar dan energi besar dan dia coba, dia terus aja. Akhirnya apa? Kita melihat, ya. Jadi kalau misalnya ada, aduh umur sekian belum selesai, kita lihat lagi itu kan. Tadi McDonald, Walmart, semua diusir. Tapi kalau kita ngomong, apakah saya masih muda, apakah saya bisa sukses? Bisa. Energi kita banyak, kita sabar, punya energi, banyak anak-anak muda sekarang. Bahkan anak-anak muda sekarang mereka yang menguasai sudah zamannya lah ya, banyak menjadi seorang CEO di usia muda, menjadi pejabat-pejabat di usia muda, ya itu karena apa? Karena mereka mempunyai suatu energi yang bagus. Oke, next. Nah, contoh kita lihat dengan yang Gojek ya, bermula kan ini kita lihat dari flashbacknya tahun 2010 ya, 10 tahun yang lalu sebagai perusahaan transport roda 2 ya, melalui panggilan telepon. Dan sekarang siapa sih yang nggak kenal Gojek? Tumbuh menjadi on-demand mobile platform ya. Waktu itu dia tahun 2019 meluncurkan sesuatu yang baru ya. Yang kedua kita melihat layanan Gojek itu banyak sekali. Kita lihat dampaknya pasti buat perekonomian ya. Ternyata dia berkontribusi luar biasa. 8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi ya. Jadi satu dekade kita sudah tahu berlewat ya, tapi Gojek menjadi dekakon super up dengan valuasi menembus 151,5 triliun ya. Coba luar biasa sekali ya. Jadi kita ingat dulu kan bagaimana di demo, di apapun, semua orang bilang aduh ini bakar uang dan lain-lain, tapi akhirnya apa? Semua bisa dibuktikan ya. Oke, next slide. Jadi apa sih yang dilihat orang itu sukses ya? Enak ya, kelihatannya sukses, tapi kita nggak lihat di bawahnya. Dia kerja keras, dia punya kedisiplinan yang tinggi, dia pernah gagal, dia berkorban, dia sering ditolak, sering dikritik, sering diremehkan. Itu nggak dilihat orang, yang dilihat adalah suksesnya. Ya, tapi dia bisa melewati hal-hal yang tidak nyaman tadi. Jadi orang melihatnya adalah oh sukses. Padahal di dalam sukses itu ternyata dia bekerja keras, dia disiplin, dia sudah berkali-kali gagal, dia banyak berkorban, dia waktu, tenaga, pikiran, duit, ditolak kanan, ditolak kiri, dikritik kanan, dikritik, diremehin, itu semua sudah dilewati oleh orang lain. Tapi itulah yang tidak terlihat, orang hanya melihat luarnya aja. Tetapi pengorbanannya dia dan lain-lain mungkin orang tidak pernah tahu. Tapi ya kembali lagi bahwa sukses itu selalu harus melewati yang bawah ini, baru nyampe ke atas ya. Jadi itulah yang dihadapin oleh orang-orang yang sukses yang mungkin kita tahu cuma dari covernya, tapi di dalamnya saya ngerasain sendiri apa yang ada di bawah ini. Dan saya sudah juga benar-benar sebagai pelaku yang seperti ini, yang diremehin, yang dikritik, yang wadah macam-macam dibohongin, itu segala macam sudah terlewati gitu ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana sih trik membangun semangat kerja yang tinggi? Ya, yang pertama kita harus bersyukur atas segala pekerjaan yang kita dapatkan. Ya, kita ingat betapa bahagianya ketika pertama kali bekerja. Repetin aja waktunya. Ya, pertama kali kita diterima kerja, kita harus bersyukur. Nah, kalau kita kayak gitu sampai saat ini situasi seperti ini, banyak orang di PHK, kita nggak masih benar-benar survive. Nah, itu kita bersyukur ya. Jadi selalu bersyukur dan menerima apa yang diinginkan dan merayakan setiap hal-hal yang kecil mencapai keberhasilan. Jadi memang ketika kita menghadapi sesuatu ini ingat bahwa kita ada satu yang sudah kita lewatin. Artinya apa? Kita bisa masuk ke sini, belum tentu orang lain bisa masuk ya. Jadi bersyukur ketika menghadapi, apalagi saat ini bagi teman-teman yang masih bekerja, yang masih punya penghasilan tidak berkurang, masih punya pekerjaan, itu bersyukur ya. Jadi supaya kita mempunyai terus menjaga semangat tinggi di kantor gitu loh. Orang lain sudah susah jungkir balik, kita alhamdulillah banget, kita bersyukur ya. Jadi mengingat bahwa bahagia pertama kali kita diterima kerja dan bersyukur dan merayakan setiap hal kecil pencapaian apapun. Oke, next. Sukailah bidang kita, next slide ya. Jadi kita harus menyukai bidang kita dan serius untuk menggali kemampuan agar semakin kompeten. Jadi saya berharap bahwa terus upgrade ilmu kita
Jadi upgrade semua, jangan mandek, jangan berhenti di situ. Dan terus melakukan improvement aktivitas. Lakukan perbaikan aktivitas dari hal kecil sampai dengan hal-hal yang dapat berpengaruh untuk perusahaan. Jadi ciptakan hal kecil tetapi memberikan impact yang besar. Jadi terus inovasi, terus berkreatif ya. Oke, next. Nah, bersinergi. Jadi bersinergilah dengan teman-teman yang lain, yaitu bekerja sama, proaktif, komunikasi yang baik dengan karyawan lain, dan mau mendengarkan, mau menerima pendapat, saran, kritik, dan kita open mind istilahnya. Dan sering menggunakan kata-kata, terima kasih ya, saya mohon maaf ya, tadi saya begini-begini, terus oke, nggak apa-apa, saya udah maafin kok, gitu kan. Aku respect terhadap kamu, sekecil apapun apa yang teman-teman berikan itu kita harus respect, ya. Dan jangan lupa, minta tolong ya, minta tolong, jangan kita terus, kamu ambil ini. Nah, jadi ada magic word lah istilahnya. Kita terima kasih, ada minta maaf, saya menghargai pekerjaan Anda, dan lain-lain. Jadi itulah yang saya sharekan kepada semua teman-teman. Memang mempunyai semangat kerja yang tinggi, kita mempunyai suatu energi, kita selalu berpikir positif, insya Allah kita bisa sukses di tempat kerja kita. Jadi karena apa? Karena kembali lagi kita tahu dengan situasi yang saat ini, situasi yang tidak menentu, situasi pandemi dengan ekonomi yang sulit, kita harus benar-benar bersyukur ya. Yang masih punya pekerjaan bersyukur, yang masih di dalam pekerjaan itu terus kita tingkatkan kemampuan kita tingkatkan sinergi kita selalu bersyukur dan ingat tadi, selalu berpikir positif, karena disitulah kita berhasil memecah setiap kesulitan apapun yang ada di dalam kehidupan yang kita hadapin. Ya. Jadi mungkin itu karena waktunya sudah sangat terbatas, jadi mungkin itu share yang dari saya sampaikan. Seperti saya sampaikan bahwa tadi saya memulai karir dari yang sangat bawah dari seorang customer service sampai menjadi seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang sudah saya alamin dari yang enggak nyaman banget ya, karena tadi dengan berpikir positif insya Allah semua kita bisa lewati. Jadi berpikir positif, mempunyai energi yang luar biasa, sabar dan benar-benar banyak bersyukur serta terus bersinergi dengan lingkungan kita. Mungkin itu aja, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan.